Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1257. Naga dan Phoenix bersatu panggilan. Tampaknya seolah-olah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh gunung Longsan berkumpul menuju Kincang, menimpanya, dan memasuki tubuh Ji Fei bersama dengan kekuatan telapak tangannya. Bang bang bang, tubuh Ji Fei sepertinya mendengar serangkaian ledakan. Pakaiannya robek menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan gas putih terus keluar dari kulitnya. Untungnya tidak ada cedera fisik. Saat gas-gas ini melewati tubuh, ruang-ruang kosong di dalam tubuh segera ditempati oleh kekuatan Kincang. Hal yang sama berlaku untuk tubuh Li Ruoxi. Dibandingkan dengan Ji Fei, gas yang keluar dari tubuhnya lebih kompleks dan kacau. Tetapi ketika gas-gas ini keluar, aura yang terpancar dari kedua orang itu tidak hanya menjadi lebih murni, tetapi juga menjadi sangat kuat. Kincang sangat gembira. Tangannya bergerak tanpa henti. Dia berharap bisa menuangkan semua energi spiritual langit dan bumi Longsan ke tubuh Ji Fei dan Li Ruoxi. Energi spiritual ini bahkan mengandung kekuatan internal dan pengalaman yang dikumpulkan oleh banyak guru tersembunyi di Longtang selama bertahun-tahun. Meskipun Ji Fei tidak bisa bergerak saat ini, kesadarannya mulai jernih dan ia mulai memulihkan kekuatannya. Naga darah itu kini berubah menjadi kepingan putih yang mengambang di tubuhnya, dan Ji Fei mulai menyerap dan melahapnya. Naga darah itu masih ingin melawan, tetapi dengan suntikan kekuatan terus-menerus dari Kincang, kekuatan tubuh Ji Fei menjadi semakin kuat, dan naga darah itu secara bertahap kehilangan kemampuan untuk melawan, hingga akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pada akhirnya, itu sepenuhnya ditelan oleh Ji Fei dan menjadi bagian dari tubuh Ji Fei. Ji Fei menyerap jiwa naga darah dan mulai mendapatkan kekuatan. Dia perlahan terbangun dan melihat jiwa Phoenix di tubuh Li Ruoxi juga berkeliaran. Jiwa Bai Ruo, Sikou Jinyan dan Duan Zizu sudah tidak ada lagi. Berpikir tentang bagaimana Bai Ruo baru saja menggunakan 3 serangan Phoenix berturut-turut, yang telah menghabiskan sisa kekuatan terakhir dalam jiwa mereka. Mereka semua menghilang. Li Ruoxi sekarang sama seperti dirinya. Dia mengandalkan jiwa naga darah, dan Li Ruoxi mengandalkan jiwa Phoenix. Dengan pengalaman dan kemampuan menyerap jiwa naga darah, dia mengubah kekuatannya menjadi cinta dan memasuki tubuh Li Ruoxi. Kekuatan dalam tubuh Li Ruoxi sendiri adalah kekuatan tanpa pemilik. Kincang hanya menyuntikkannya, dan tidak ada seorang pun yang mengontrolnya sama sekali. Ji Fei mulai menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan dan perlahan-lahan memobilisasi kekuatan yang disuntikkan Kincang ke tubuh Li Ruoxi. Proses mengalirnya kekuatan-kekuatan ini bagaikan air laut yang menghanyutkan bebatuan, terus-menerus menghanyutkan jiwa Phoenix, perlahan-lahan menyerapnya, dan perlahan-lahan menyatukannya ke dalam tubuh Ji Fei. Saya tidak tahu butuh waktu berapa lama, tapi itu benar-benar terserap. Li Ruoxi perlahan membuka matanya dan keduanya saling memandang. Li Ruoxi tidak tahu apa yang terjadi, ingatannya masih tertuju pada menghalangi petir untuk Ji Fei. Dia tanpa sadar memeluk Ji Fei dengan erat dan bertanya, "Suamiku, apakah kita sudah mati?" Ji Fei tergerak dan senyum muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa bukan saja dia belum mati, dia juga tahu bahwa mereka berdua telah menyelesaikan penempaan jiwa lagi. Dia kini telah sepenuhnya membuka meridian yang murni, dan jaringan jiwa Li Ruoxi yang disebabkan oleh Dewa Abadi Gu juga telah sepenuhnya dimurnikan dan berubah menjadi jiwa Phoenix.
Bai Ruo dan King Chang membantu dan menyelamatkanku. Tepat saat Ji Fei hendak berbicara, suara King Chang terdengar, Ji Fei, sekarang pergilah ke formasi langit dan bumi di aula Istana Naga untuk menyerap kekuatan di dalamnya. Seberapa jauh kamu bisa menerobos tergantung pada kesempatan dan bakatmu. King Chang melepaskannya dan menghilang dalam sekejap mata. Sayang, siapa yang bicara? Li Ruosi penasaran saat mendengarnya dan bertanya dengan cemas. Pria yang menopang langit, Ji Fei mengatakan ini dari lubuk hatinya. Suamiku, kamulah yang menopang langit. Li Ruosi sangat tersentuh dan berkata dengan tulus. Berjalan, Ji Fei tidak menjelaskan. Dia berteriak, mengangkat Li Ruosi, dan terbang menuju aula naga. Pria yang menopang langit, Ji Fei akhirnya bisa melakukannya kali ini. Proses Cunyang Juemai menyerap jiwa naga darah terbuka sepenuhnya. Pada saat ini, Ji Fei tiba-tiba merasa seperti itu merupakan berkah tersembunyi. Kalau saja kemampuan bela dirinya tidak terbuang sia-sia, dia tidak akan membiarkan King Chang membantunya membersihkan aura kotor di tubuhnya, sebab tubuhnya secara naluri akan menolak, dan tidak akan ada aura murni yang bisa membuka meridian Cunyang Jue. Yang lebih penting adalah seni bela dirinya benar-benar sia-sia. Menghadapi naga darah dan melihat Bai Ruo dan yang lainnya kehilangan jiwa mereka lagi, semua potensi batinnya terstimulasi sepenuhnya. Kombinasi kekuatan luar King Chang dan potensinya sendiri akhirnya memungkinkan dia mencapai terobosan terakhir. Jiwa Li Ruosi tadinya kotor karena ulah Gu immortal, tapi kali ini jiwanya telah kembali murni sepenuhnya. Dua orang, yang satu telah menggabungkan jiwa naga darah, dan yang lainnya telah menggabungkan jiwa burung phoenix. Mereka adalah orang-orang yang paling beruntung dan memiliki kesempatan langka dalam hidup. Ji Fei sekarang hanya ingin memasuki formasi langit dan bumi dari kursi naga berukir dan meningkatkan dirinya secara menyeluruh. Li Ruosi tidak tahu tentang situasi Ji Fei. Dia hanya ingin bersama Ji Fei. Terlebih lagi, ia hanya tahu bahwa ia masih hidup dan sehat, dan itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Dia mendengar suara angin di telinganya dan melihat Ji Fei memeluknya. Dia tahu bahwa Ji Fei telah pulih seni bela dirinya dan tidak akan mati, dan dia bahkan lebih bahagia. Kedua pria itu kembali ke aula naga dan memasuki formasi langit dan bumi. Raungan besar terdengar di seluruh aula naga, dan kemudian orang-orang seperti Chang Long San di luar tidak dapat masuk lagi. Aula naga tampaknya telah mengaktifkan formasi besar dan sepenuhnya tertutup. King Chang berdiri di Gunung Long San, memandang segala yang ada di bawah gunung, dengan sedikit rasa lega di matanya. Ji Fei, masa depan tergantung padamu. Aku akhirnya bisa mengejar mimpiku. King Chang melompat dan terbang menuju puncak Gunung Long San. Dia tidak tahu di mana titik akhirnya, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak bisa lagi terbang, itu berarti dia telah mencapai batas latihannya, dan dia harus berhenti dan terus berlatih. Saat terbang, dia merasakan tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan pengakuan dan dorongan dari leluhurnya di Longtang. King Chang sangat lega karena akhirnya menemukan rumahnya. Namun, penerbangannya juga membuat seseorang khawatir. Dia sudah menuruni Gunung Naga tanpa seorang pun menyadarinya. Rapat pemilihan anggota baru masih berlangsung di Longtang saat ini. Hilangnya Ji Fei secara tiba-tiba membuat Longtang berada dalam kondisi waspada tinggi. Tubuh halus Long San, si Kou Ningsue memandang Long San di kejauhan. Matanya yang indah penuh harapan, percikan mimpinya terus menyala. Dia benar-benar berharap suatu hari dia bisa memasuki aula naga, memanjat Gunung Naga,
dan sejak saat itu memandang dunia dan menjadi abadi selamanya. Sebagai keturunan keluarga Sikou, dia mengetahui legenda tentang Longsan. Ketika Longtang didirikan, banyak dari mereka yang selamat secara kebetulan tidak meninggalkan Longsan dan mengasingkan diri. Sebaliknya, mereka langsung memasuki gunung dan menggunakan kekuatan mereka bersama-sama untuk membangun formasi besar langit dan bumi. Tujuan mereka adalah untuk hidup sepanjang langit dan bumi, dan bersinar seterang matahari dan bulan. Mereka ingin mempelajari seni bela diri dan mencapai puncak. Setiap kali saya memikirkan apa yang dikatakan kakek saya, hati saya menjadi gembira dan dipenuhi dengan kebanggaan tak terhingga. Ini juga alasan mengapa dia ingin merayu Ji Fei. Mimpi hanya dapat terwujud jika Anda bekerja keras. Suara seorang lelaki tua terdengar di belakangnya. WHO, Sikou Ningsue tampak gugup. Bab 1258 naga ini tidak sederhana. Sosok yang samar, semuanya tampak transparan, seolah sentuhan sekecil apapun akan mengubah mereka menjadi gelembung dan kaca yang pecah. Sikou Ningsue memandang orang di depannya dan merasa terkejut sekaligus senang. Ternyata itu adalah kakeknya. "Kakek, kenapa kau di sini? Bukankah kau sudah pergi?" Sikou Ningsue menelan kata kematian dari mulutnya pada saat terakhir. Itu benar. Dia tidak salah lihat, lelaki di hadapannya adalah kakeknya Sikou Siong, orang yang telah ditikam sampai mati dan berlumuran darah saat ia baru berusia 5 tahun dan melihat pisau musuh menembus jantungnya. "Mengapa kamu di sini? Mungkinkah dia berubah menjadi hantu dan kembali menemuiku?" Terutama sosok yang kabur, yang lebih mirip hantu. Hati Sikou Ningsue kacau balau, bahkan ada sedikit kebingungan di matanya. "Meskipun demikian, aku tetap sangat senang kita dapat bertemu lagi. Jangan khawatir, aku masih hidup dan sehat," Sikou Siong berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin? Bukankah kau juga terbunuh bersama orang tuaku?" Sikou Ningsue bertanya dengan agak susah payah untuk menerima. Sikou Siong yang terbunuh saat itu hanyalah penggantiku. "Pengganti?" Sikou Ningsue berseru. "Ya, medan perang itu berdarah-darah dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat. Jadi aku mencari pengganti dan memintanya untuk mengelola Dragon Hall untukku. Setelah kami menang, aku bersembunyi di Dragon Mountain bersama para master tersembunyi itu. Dan Dragon Hall diserahkan kepada penggantiku untuk dikelola." "Jadi, ayahku adalah anakmu atau anakmu?" Sikou Ningsue mengira pria itu dan ayahnya seperti ayah dan anak sungguhan, dan bertanya dengan kaget. "Tentu saja itu anakku." Panggilan, Sikou Ningsue menghela napas panjang, namun masih bertanya dengan bingung, apa sebenarnya yang terjadi. Dia masih merasa sulit untuk percaya. Ternyata pria itu masih bersama neneknya. Sesederhana itu? Setelah Sikou Siong selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi 2 Sikou Shen. Itu hanya kloninganku. Aku hanya menggunakan kloningan untuk mengendalikan seseorang dan membiarkan dia menggantikanku." Sikou Ningsue tiba-tiba menyadari dan diam-diam memuji kakeknya atas kemampuannya. "Kakek, apa maksudmu ketika kau bilang kau punya mimpi untuk dikejar?" Sikou Ningsue terus bertanya, "Tahukah kau mengapa penggantiku mengundurkan diri sebagai pemimpin Dragon Hall saat masa kejayaannya?" Sikou Ningsue menggelengkan kepalanya. "Saat itu aku tahu bahwa Long Chen Tian berniat merebut kekuasaan dan memberontak. Jadi aku mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dan melepaskan jabatan sebagai kepala Balai Naga. Dengan begitu, orang-orang di Balai Naga akan tahu bahwa Balai Naga tidak dikendalikan oleh keluarga Sikou,
maupun keluarga lain. Hanya dengan cara ini, manajemen Long Chentian di masa mendatang dapat mencegah munculnya orang-orang yang ingin merebut kekuasaan di seluruh Balai Naga. Bukankah Aula Naga akan kacau? Si Kou Ningsue bertanya dengan bingung. Kekacauan di Longtang adalah apa yang ingin saya lihat. Ah, si Kou Ningsue berseru dan menatap kakeknya dengan kebingungan dan keheranan di matanya. Inilah organisasi yang selalu ia pedulikan dan ingin ia buat menjadi kuat. Mengapa kamu ingin mereka membuat kekacauan? Proses kekacauan adalah proses perombakan dan perebutan kembali kekuasaan. Si Kou Ningsue memikirkan situasi terkini di Balai Naga dan mengangguk. Balai Naga memang kacau selama bertahun-tahun, tetapi untungnya kita memiliki tetua Longsan yang mencegahnya jatuh ke dalam kekacauan total. Si Kou Siong mengangguk. Aku benar tentang Longsan, itulah sebabnya aku mengangkatnya sebagai tetua utama. Si Kou Ningsue merasa bahwa kakek di depannya tidak dapat dipahami dan sedikit bingung. Saya berharap kekacauan di Longtang berada dalam kisaran tertentu. Yang saya butuhkan adalah Longtang tidak terlalu kacau. Mengapa demikian? Jika Dragon Hall tidak kacau, orang-orang akan menginginkan orang baru untuk memerintah Dragon Hall, dan tidak akan ada yang benar-benar ikut campur dalam urusan Dragon Hall. Si Kou Ningsue tampak mengerti, tetapi dia tidak begitu mengerti apa hubungan semua ini dengan keluarga si Kou mereka. Lebih tepatnya, dia tidak melihat manfaat apapun bagi keluarga si Kou. Mengapa? Si Kou Siong menghela nafas. Ada apa, kakek? Aku tidak menyangka Long Chentian begitu kejam. Dia pertama kali menyerang keluarga si Kou kita, menyebabkan kematian ayahmu. Si Kou Ningsue mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kebencian. Awalnya, tujuan saya mengatur semua ini adalah untuk menanam bom bagi Long Chentian. Saya pikir, setelah dia menjadi kepala aula, dia akan terlebih dahulu berusaha mendapatkan kekuasaan dan mengonsolidasikan kekuasaannya di Aula Naga. Saya tidak menyangka bahwa dia akan membunuh anggota keluarga kami terlebih dahulu, yang menyebabkan semua rencana saya selanjutnya menjadi kacau. Ketika si Kou Siong mengatakan ini, ada fluktuasi hebat dalam sosok bayangan itu, dan jelas bahwa dia sangat marah. Kakek, maksudmu orang-orang yang membunuh keluarga kita berasal dari Longtang, orang-orang yang dikirim oleh Long Chentian? Si Kou Siong mengangguk. Dia orangnya, dia bisa menipu orang lain, tapi dia tidak bisa menipuku. Sebenarnya, saat Longtang pergi menyelamatkan, aku juga datang, tapi sudah terlambat. Alasan mengapa kau dan Bing Nian bisa selamat adalah karena aku diam-diam menyelamatkanmu. Si Kou Ningsue tiba-tiba teringat apa yang terjadi hari itu. Dia dan saudara perempuannya bersembunyi di sudut dan hendak dibunuh ketika para penyerang tiba-tiba menyerang satu sama lain dan saling membacok hingga tewas. Saat itu saya masih muda dan tidak menyadarinya, tetapi sekarang ketika saya mengingatnya kembali, saya menyadari bahwa memang begitu kenyataannya. Kakek, mengapa kau membawaku pergi hari itu dan membiarkan adikku diselamatkan oleh orang-orang Longtang? Aku ingin meninggalkan akar di kota naga ini, membiarkan keluarga si Kou berakar di sini, dan menunggumu tumbuh dewasa, sehingga suatu hari nanti kau dapat duduk di posisi kepala aula lagi. Tapi kami akan mengecewakanmu. Si Kou Ningsue memikirkan situasi saat ini dan berkata dengan sedikit kekecewaan. Si Kou Siong terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia menatap si Kou Ningsue dan berkata, sebenarnya, kesalahan sebenarnya dilakukan oleh bibimu si Kou Jinyan. Apa artinya? Saat si Kou Ningsue mendengar nama si Kou Jinyan untuk pertama kalinya, dia dipenuhi rasa ingin tahu.
Awalnya aku ingin mengendalikan putra Long Chentian melalui dia. Aku ingin menaklukkan putra Long Chentian dan kemudian membiarkannya membunuh Long Chentian. Putra Long Chentian, lalu, berapa besar perbedaan usia di antara mereka? Si Kou Ningsue bahkan lebih terkejut. Dengan adanya aku di sini, semuanya mungkin. Faktanya, bibimu memang melahirkan cucu perempuan Long Chentian. Tetapi dia perempuan. Putra Long Chentian tahu usia bibimu dan merasa kesal, jadi dia pergi. Mendesis, si Kou Ningsue merasa seakan-akan tengah mendengarkan sebuah cerita legendaris, dan matanya dipenuhi dengan imajinasi. Lalu, siapa putra Long Chentian? Kau tidak perlu bertanya lebih lanjut, Ji Fei sudah tahu. Dan kali ini, konflik antara Ji Fei dan putra Long Chentian adalah saatnya bagi kita untuk menuai keuntungan. Bukankah keterampilan bela diri Ji Fei menjadi tidak berguna dan dia menjadi orang yang tidak berguna? Cuaca yang tidak normal di kota naga hari ini disebabkan oleh Ji Fei. Naga miliknya ini bukan naga biasa. Si Kou Ningsue tertegun, dan kebingungan di wajahnya semakin kuat. Beritahukan pada si Kou Bingnian bahwa kalian semua harus berbaring. Setelah si Kou Xiong selesai berbicara, dia menghilang. Meskipun si Kou Ningsue tidak dapat memahaminya, dia sangat mematuhi kata-kata kakeknya dan segera mulai membuat pengaturan. Bersambung.